bisnis sukses ala Rasul. Kenapa tema ini saya angkat? Karena kadang kita punya kacamata definisi bisnis sukses itu masing-masing, Pak. Ada definisi sukses buat petani itu seperti apa, kemudian bisnis sukses buat pedagang itu seperti apa. Padahal kita tahu orang-orang yang berada di sekitar Nabi itu adalah orang-orang yang sukses semua. Maka kalau kita lihat sejarah, Pak, Mekah itu adalah tempat di mana usaha atau penghasilan masyarakat Mekah saat itu dia dapatkan dari hasil berdagang. Jadi orang-orang Mekah itu sukanya berdagang. Makanya ketika Rasul masih di Mekah, Rasul sempat ikut pamannya untuk ekspor impor dari Mekah ke Syam, gitu Pak ya. Bahkan sebelum usia balik Rasul, sebelum Rasulullah balik. Madinah ini justru kebanyakan di Madinah ini adalah para petani, sehingga kita kenal kurma Madinah adalah salah satu kurma terbaik. Nah, kalau di Mekah pedagang, di Madinah petani. Maka kalau hari ini kita adalah seorang pedagang maupun petani, yang jelas kita sedang melakukan sebuah bisnis dalam bidang pertanian atau dalam sektor perdagangan misalnya, maka kita harus mencontoh bagaimana kesuksesan itu ternyata mengelilingi para sahabat Rasulullah SAW. Jazakallah. Maka harus kita runut dari akarnya nih, biar kita bisa sama-sama memahami kondisi Rasul saat itu. Bagaimana, siapa saja sih sahabat-sahabat sukses itu, berapa hartanya ketika mereka meninggal, nanti bisa kita hitung. Lalu kita bandingkan dengan kondisi bisnis kita hari ini. Apakah kita udah termasuk pembisnis yang sukses, petani yang sukses, atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki melihat dari sejarah Rasulullah? Kalau kita membaca sirah Nabi, Rasul itu punya nasab. Nah, kita akan kupas coba nasabnya. Ayah beliau adalah Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Sampai Abdul Muthalib ini beliau nasabnya bertemu dengan Abdul Muthalib dengan salah seorang sahabat, yaitu sahabat Ali. Ali bin Abi Thalib itu ketemu nasabnya dengan Rasul di kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Jadi satu kakek dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdul Muthalib punya ayah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini ada sahabat yang nasabnya ketemu Nabi di kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Ini adalah Utsman. Karena Utsman bin Affan itu dari Bani Umayyah. Umayyah itu dari Bani Abi Syams. Abi Syams anaknya Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf sahabat Rasulullah yang nasabnya bertemu dengan Nabi di kakeknya yang bernama Abdul Manaf adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Udah dua, Bu, Pak. Satu, Ali bin Abi Thalib bertemu nasabnya di kakek, yaitu Abdul Muthalib. Naik lagi ke atas, Abdul Muthalib punya ayah namanya Abdul Manaf, bertemulah sahabat di situ Utsman bin Affan. Kemudian atasnya lagi Qusay. Qusay ini bertemu dengan salah seorang sahabat namanya Zubair. Zubair bin Awam ini nanti ketemu nasabnya bersama Rasul itu di sahabat yang bernama, di kakeknya yang bernama Qusay. Kemudian Kilab. Kilab itu nanti ketemu sahabat Zuhrah bin Kilab. Di situ ada Abdurrahman bin Auf, nanti juga ketemu nasabnya di Kilab. Atau bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga nanti ketemu nasabnya bersama Nabi itu di kakeknya yang bernama Kilab. Kemudian Murrah itu nanti siapa yang ketemu di Murrah? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kita kenal belakangnya At-Taimi. Taimi itu nama untuk anaknya Murrah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq bertemu nasabnya juga dengan Rasul di kakeknya yang bernama Murrah. Kemudian bin Ka'ab. Di situ ada Zaid bin Sa'id bin Zaid bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ini nasab yang disepakati oleh para ahli sejarah sampai Fihr. Itu di situ ada sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi ternyata, Pak, nama-nama yang tadi saya sebutkan ada Ali, ada Utsman, ada Abu Bakar,
ada Sa'id, ada Zubair bin Awam, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Abdurrahman bin Auf. Semua ini adalah sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyrun mubasharuna bil jannah. Kalau mungkin nanti buka di Google 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu salah satunya sahabat-sahabat yang tadi saya sebutkan, dan semua nasabnya bersambung ke Nabi. Nah, ini menarik. Pertanyaannya, kita kan sekarang sedang membahas bisnis sukses ala Nabi. Kenapa yang kita bahas adalah nasab? Karena ternyata nasab itu punya peranan penting dalam mencetak mentalitas pembisnis, Pak. Jadi petani itu juga harus punya mental. Kemudian pembisnis, pedagang itu juga harus punya mental. Orang yang biasa menerima gaji bulanan, kemudian suruh bisnis, kadang masih pikir-pikir, Pak, nanti kalau rugi sekian saya gimana? Karena mental ini. Makanya pembisnis sukses di kalangan para sahabat itu tidak terlepas dari nasab, yaitu keturunan. Kemarin ada cerita menarik dari teman-teman di Malaysia. Orang-orang Malaysia itu bersyukur bertetangga dengan Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia baik katanya, mau membantu mereka manen sawit katanya. Jadi jadi orang-orang Indonesia dinilai ya kualitasnya sebatas pemanen begitu, Pak. Bukan pembisnis, bukan pedagang sukses. Ini di Malaysia seperti itu. Bersyukur bertetangga dengan Indonesia karena baik-baik mau mengirimkan tenaga-tenaga Indonesia untuk bisa manen sawit di negeri orang gitu ya. Nah, kesalahan kita hari ini terkadang menilai skill atau kelebihan anak kita itu dari jenjang sekolah, Pak. Kalau nanti ini anak kita sekolah di kedokteran, berarti nanti ini ahli kedokteran. Kalau anak sekolah nanti kita belajar mendalami ilmu matematika, berarti nanti ahli matematika. Kalau nanti anak kita belajar di komunikasi bisnis, baru nanti bisa belajar bisnis. Enggak seperti itu. Itu iya, tetapi faktor keturunan ternyata salah satu faktor yang menunjang pembentukan mental bagi seorang pembisnis. Terutama bagaimana kita membangun mental bisnis menjadi seorang petani yang sukses atau menjadi seorang pedagang yang sukses. Nah, ikhwani fillah asadukumullah, semua nasab yang saya sebutkan tadi itu sukunya adalah suku Quraisy. Dan Quraisy itu disebutkan Allah dalam Quran. Bahkan namanya disebutkan, namanya itu menjadi nama surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Jadi sudah digambarkan di situ, Pak. Dalam Al-Quran itu karakter orang Quraisy itu saat musim dingin, musim panas itu selalu berjalan melakukan membawa kafilah dagang dari Syam selaku pusat perindustrian saat itu, mau dibawa ke Mekah, daerah yang tertinggal saat itu. Jadi dari Syam bawa barang ke Mekah, dijual di Mekah, bawa barang lagi dari Mekah, jual ke Syam. Seperti itu terus. Nah, ini karakter orang-orang Quraisy. Makanya perang Badar terjadi ketika apa? Ketika Rasulullah mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, kan? Karena memang mereka punya kebiasaan berdagang. Surat Quraisy itu menunjukkan bahwa ternyata karakter Quraisy adalah karakter pedagang, karakter pembisnis. Makanya semua orang Quraisy mengalir dalam darahnya, dalam nadinya itu jiwa dagang gitu, Pak ya. Karena kadang dagang itu agak aneh, Pak. Ini bertahun-tahun dipegang sama saya, misalnya ini nggak maju-maju. Dipegang sama satu orang lain, padahal yang dijual sama, kemudian metodenya juga nggak jauh beda, tiba-tiba naiknya cepat. Barangkali dia memiliki selain rezeki dari Allah tentunya, tetapi punya jiwa bisnis, jiwa dagang yang sudah tertanam, salah satunya dari jalur nasab. Walaupun bisa dipelajari, tetapi nasab juga sangat penting. Makanya sampai Rasul mengatakan, tunkahul mar'ah li arba'in, perempuan itu dinikahi karena 4. Salah duanya li nasabiha wa li hasabiha. Nasab satu, yang kedua hasab. Kalau nasab itu jalur keturunan, kalau hasab itu karya terbesar keluarga besarnya. Oh, keluarga besar si fulan itu adalah penulis buku sejarah terbaik. Nah, ini karya, Pak.
keluarga si fulan ini para penghafal Quran terbaik. Ini karya keluarga. Nah, sekarang kita evaluasi nih. Kira-kira karya keluarga besar kita apa hari ini untuk Islam? Sudahkah tercetak salah satu dari anggota keluarga kita penghafal Quran? Kalau belum, mungkin ulama atau orang yang paham terhadap Al-Quran. Kalau belum, mungkin seorang pembisnis yang bisnisnya bisa mengembangkan Islam. Atau kalau belum, menjadi seorang pejabat yang dengan jabatannya digunakan untuk mengemban agama Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu ini evaluasi dan muhasabah, karena memang Rasul sampai menyebutkan nasab dan hasab dan dibedakan, karena betapa pentingnya jalur nasab itu kita ketahui dan jalur hasab agar kita paham posisi keluarga besar kita itu seperti apa. Intinya adalah, poinnya adalah orang Quraisy memiliki jiwa dagang, maka nasab juga merupakan salah satu faktor terpenting. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau diangkat menjadi khalifah bukan karena nasab, karena beliau secara garis keturunan bukan dari kalangan bangsawan, tetapi beliau menjadi tokoh di kalangan orang-orang Quraisy. Juga bukan karena suku. Tadi Abu Bakar dari Bani Taim, yang itu nasabnya ketemu dengan Rasulullah agak jauh. Yang lebih dekat justru Ali, yang lebih dekat lagi justru Utsman. Tetapi kenapa yang diangkat pertama kali menjadi khalifah justru Abu Bakar? Berarti di situ Abu Bakar merupakan orang yang diangkat menjadi khalifah bukan karena nasab, juga bukan karena kesukuannya, tetapi karena memang ada sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, 10 sahabat yang tadi dijamin masuk surga semuanya itu pembisnis, Pak. Tetapi mereka tidak menjadikan bisnis sebagai salah satu pilihan hidup. Bahasa gampangnya begini, Pak. 10 sahabat tadi ini orang-orang kaya semua. Tetapi ada sahabat-sahabat yang memilih jalur lain selain jalur kekayaan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya tetap ada. Abdurrahman bin Auf luar biasa kayanya. Utsman bin Affan kaya, luar biasa kekayaannya. Tetapi ada sahabat-sahabat lain seperti Abu Bakar As-Siddiq misalnya, tidak sekaya Abu Bakar, sekaya Umar, sekaya Utsman, tetapi Abu Bakar justru menjadi orang nomor 2 setelah Rasulullah SAW. Kan luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab ingin menjadikan Abu Ubaidah bin Jarrah itu pengganti Umar, tapi qadarullah Abu Ubaidah meninggal duluan sebelum Umar meninggal. Akhirnya khalifah setelah Umar adalah Utsman bin Affan. Sebenarnya Umar menginginkan penggantinya adalah Abu Ubaidah, karena Abu Ubaidah ini kita kenal sebagai aminu hadil ummah, orang yang sangat memegang rahasia, bahkan kepercayaan umat ini ada pada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kita akan lihat dulu berapa uang yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat sukses di masa Nabi ketika beliau meninggal. Ini belum termasuk infak yang selama ini mereka keluarkan, Pak. Jangan ini sebagai apa ya? Sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan sahabat-sahabat Nabi ini semuanya orang-orang miskin. Enggak. Banyak di antara mereka orang-orang kaya, bahkan hartanya melimpah, bahkan saat mereka sudah meninggal dunia. Kita contohkan satu. Kita boleh hitung lah. Nanti saya datanya pakai dinar. 1 dinar hari ini itu 4,5 juta, Pak. 4 juta seperempat lah. Karena 1 gram anggap saja 1 juta. 1 dinar itu 4,5 gram, 4/4 gram. Jadi 1 dinar 4 juta, Pak. Utsman saat meninggal dunia, beliau meninggalkan hartanya 30 juta dirham dan 150 ribu dinar. Nah, nanti kalau Bapak hitung pakai kalkulator itu sampai angkanya itu keluar kalkulator tuh, Pak. Nggak muat itu. Saking banyaknya duitnya, saya sudah pernah hitung, luar biasa banyak gitu. Belum lagi sedekah beliau itu 200 ribu dinar. Tadi 1 dinarnya 4 juta, kalikan, Pak. 4 juta dikalikan 200 ribu. Nah, berapa itu? Ini Utsman saat beliau meninggal seperti itu hartanya. Tolhah bin Ubaidillah ini juga salah satu sahabat yang
beliau dijamin masuk surga. Beliau meninggalkan 2.200.000 dirham. 2.200.000 dirham dan 200.000 dinar. Masya Allah ya. Kalau boleh saya rincikan, 1 dinar itu kita hitung tadi 4 juta, maka 1 dirham itu 1/10-nya dinar saat itu, berarti kurang lebih 400.000 lah kurang lebih 1 dirham. Nah ini Tolha meninggalkan 2.200.000 dirham dikali 400.000 dan meninggalkan 200.000 dinar dikalikan 4 juta itu Tolha. Kemudian Zubair bin Awam juga salah satu sahabat yang luar biasa kaya. Beliau meninggalkan 50.200.000 dirham. 50.200.000 dirham. Kemudian Abdurrahman bin Auf 3,2 juta dinar. 3,2 juta ini harta yang ditinggalkan setelah beliau meninggal. Kemudian Sa'ad 250.000 dirham. Ini harta yang tersisa. Padahal Pak, ada satu keterangan luar biasa mengenai Abdurrahman bin Auf, bahwa 1/3 penduduk Madinah itu pernah dihutangi sama Abdurrahman bin Auf. Dan 1/3 penduduk Madinah pernah dibantu dan disantuni oleh Abdurrahman bin Auf. Dan semuanya tidak ada yang istrinya kurang dari 4. Tetapi hartanya luar biasa. Saat beliau ini meninggal, pedagang-pedagang dan petani-petani sukses ini itu mampu meninggalkan harta yang luar biasa. Setelah infaknya nggak usah ditanya, luar biasa infak mereka. Apalagi Utsman, apalagi Abu Bakar As-Siddiq untuk membiayai dakwah Rasulullah SAW. Dan mereka dijamin surga Pak. Sekaya-kaya itu mereka jaminan surga. Jadi nikmatnya maksimal di dunia. Nikmatnya maksimal dari mana? Dari harta yang melimpah, bertemu Nabi, istrinya 4, anaknya banyak, umurnya panjang, mati jaminan surga. Masya Allah Pak ya. Gak ada yang gak mau Pak seperti ini. Semuanya mau. Tetapi kita lihat bagaimana pengorbanan mereka untuk agama Islam ini. Pengorbanan mereka bukan setengah-setengah. Dan mereka menjadikan harta itu ya sekedar untuk jembatan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai tujuan akhir. Sehingga kayakah mereka, miskinkah mereka, tidak menyurutkan keimanan dan keistiqomahan mereka dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini harus patut kita contoh. Mau bertambah kebun kita, tadi saya dengar dari Pak Haji, mau sawit harganya 2.600, mau 500 perak, tidak menyurutkan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang harta dijadikan sebagai pijakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang miskin-miskin dari kalangan para sahabat masuk surga, ada apa enggak? Banyak. Abdullah bin Mas'ud contohnya, beliau tinggal di Sufah, di pelataran Masjid Nabawi, yang setiap malam Rasulullah kadang meminta para sahabat yang punya kelebihan makanan untuk dikirim ke Sufah. Jaminan surga. Yang kaya jamin surga, yang miskin jamin surga. Berarti bukan nominal uang yang menjadi tolak ukur Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana kekayaan dan kemiskinan tetap membuat mereka istiqomah dalam beragama dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hari ini tolak ukur kenikmatan tertinggi apa sih Pak? Harta. Para sahabat yang tadi saya sebutkan namanya, hartanya melimpah-limpah. Istri, nggak ada yang mengalahi 2 aja kita masih takut-takut sama yang di belakang gitu Pak ya. Ini sahabat ini 4 minimal, meninggal 1 tambah 1 lagi, meninggal 1 tambah 1 lagi. Jadi nggak pernah kurang dari 4. Anak banyak, usia panjang, kebun luas. Tetapi sekali lagi ternyata Masya Allah jaminannya adalah surga. Dan terlebih lagi luar biasanya mereka, sudah mereka diberikan kelebihan harta, urusan negara, kalau ada apa-apa itu mereka yang rapat. Ini kita butuh ini nih, berapa itu diambil dari hartanya, bukan jatah proyek Pak. Makanya orang yang paling Pancasilais itu ya para sahabat. Mereka mengorbankan jiwa, harta, semuanya didedikasikan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, kekayaan mereka, tetapi sekali lagi bukan untuk pribadi. Kekayaan mereka adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala.
Mereka tidak ingin perputaran ekonomi itu hanya terjadi di kalangan orang-orang kafir, tapi bagaimana ekonomi berputar di tengah-tengah umat Islam. Jadi mindset pedagang atau pembisnis sukses yang tadi saya bilangkan itu bukan orang yang merasa pengen punya rumah pribadi besar, mobilnya mewah, bisa jalan-jalan terus bareng istri, bareng anak-anak keliling dunia dan bisnisnya tetap jalan. Nggak sekedar itu mentalnya, Pak. Tetapi bagaimana dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan harta yang dititipkan Allah kepadanya, itu mampu menghidupi atau mampu membantu kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Kalau untuk kaya sendiri mah para sahabat udah sisa-sisa gitu, Pak, uangnya. Tetapi ternyata mereka tidak punya mindset bagaimana kalau misalnya sudah kaya, ongkang-ongkang kaki, kumpul keluarga, bangun agak siangan, masih ada istri, ngopi bareng anak-anak, keluar negeri, keliling dunia. Nggak sekedar itu, tetapi bagaimana kalau sesekali seperti itu boleh, tetapi jangan sampai itu jadi tujuan utama para pebisnis muslim. Harus sekali lagi mengedepankan kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada trik, Pak, ada nasihat, ada cara, ada pesan dari sahabat sukses Abdurrahman bin Auf. Beliau menulis sebuah tulisan bagaimana sih beliau bisa sukses begitu. Ini bisa kita contoh. Beliau mengatakan, kuntu u'alliju wa unami. Jadi Abdurrahman bin Auf itu ketika membangun bisnis itu beliau turun langsung, Pak. Turun langsung sehingga beliau tahu di mana kekurangannya. Kalau beliau mengangkat karyawan, di mana celah-celah kecurangan, di mana celah-celah kecerobohan, karena beliau sudah turun langsung. Wa unami, dan saya kembangkan, kata Abdurrahman bin Auf. Pertama, turun langsung, Pak, ya, kalau berbisnis. Mau perkebunan, mau perdagangan, turun langsung di awal bisnisnya. Yang kedua, wa unami. Wa unami itu dikembangkan. Walaas dari ribahan. Nah ini. Dan saya tidak pernah meremehkan keuntungan. Untung sedikit, akhirnya nggak mau jualan lagi. Nggak seperti itu. Abdurrahman bin Auf, untung sedikit, yang penting tepat berputar. Saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan para pengusaha herbal dan buku, Pak. Jadi ternyata dalam marketing herbal ada semacam istilah, herbal itu dagangan yang untungnya sedikit tetapi perputarannya cepat. Karena kalau kita beli habatus sauda sebulan habis kan kita beli lagi, Pak. Tapi kalau buku itu untungnya besar tetapi repeat order atau orang beli kembali itu lama. Kadang buku satu tipis juga nggak habis-habis dalam setahun, Pak, ya. Nah, makanya masing-masing punya kelebihan. Abdurrahman bin Auf tidak pernah meremehkan keuntungan sedikit apapun. Yang penting untung, dilepas. Yang penting dapat keuntungan. Wala astari syekhon, dan saya tidak membeli sesuatu yang sudah tua. Jadi beliau suka dengan sesuatu yang sifatnya baru-baru atau muda-muda. Waj'al ra'sa ra'sain, dan saya selalu menjadikan modal itu dua. Kalau saya punya modal 10 juta, maka saya pecah modal ini menjadi dua bisnis. Apapun itu bentuknya. Karena menurut beliau, kalau bisnis itu gagal di satu titik, maka akan bisa mudah-mudahan bisa ditutupi kerugiannya dari pintu yang lain. Jadi beliau selalu bisnis itu bercabang. Waj'al ra'sa ra'sain. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Semoga Allah merahmati seseorang yang samhan idza ba'a, yang kalau dia menjual itu memudahkan. Jangan sulit ditawar padahal untungnya udah besar gitu. Wa idza ishtara, dan kalau membeli ya jangan banyak nawar. Ini udah nenek-nenek jualan kangkung 3.000 masih ditawar 5.000 dua ya, Bu, misalnya. Ya udah, kalau kita lihat walaupun agak mahal sedikit, udah kita permudah saja gitu. Ini kalau konsepnya, kalau kita jadi penjual
jangan dipersulit orang untuk membeli. Kalau kita jadi pembeli, jangan dipersulit orang kalau mau menjual. Wa idza iqtadha, dan kalau memutuskan perkara, itu yang samhan, yaitu bermurah hati. Nah, kemudian dalam riwayat lain, dalam satu riwayat lain, beliau menambahkan mabi'tu dainan. Saya itu untung kecil nggak apa-apa, yang penting mabi'tu dainan. Saya nggak pernah menjual itu hutang. Jadi jual belinya cash terus gitu. Wajar kalau misalnya hari ini di toko-toko ada tulisan Hiroshima hancur karena bom, pedagang hancur karena bon, Pak ya. Udah untungnya sedikit tapi dihutangi terus. Maka Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat yang tidak menjual dengan cara hutang. Walaupun untuk sedikit nggak apa-apa, yang penting cash gitu. Makanya Abdurrahman bin Auf itu pantang gagal. Beliau, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah beliau saat beliau hijrah pertama kali ke Madinah. Beliau tidak bawa apa-apa, karena namanya hijrah saat itu hartanya ditinggal di Mekah. Tetapi sampai di Madinah, beliau yang meminta para sahabat untuk menunjukkan pasar. Dulla dia lasuk, katanya, tunjukkan saya pasar. Sampai pasar beliau tidak bawa modal. Beliau bekerja dulu, beliau ambil dulu barang pada satu orang, kemudian dijual. Setelah laku baru modalnya dikembalikan, dia dapat untung roti. Besoknya lagi seperti itu, dia dapat untung minyak. Seperti itu lagi dia dapat untung, sampai akhirnya dia bisa beli baju bagus, rambutnya klimis, sampai para sahabat menganggap Abdurrahman bin Auf mau nikah karena saking klimis dan rapinya baju beliau. Jadi yang penting berputar seperti itu terus, dan yang dikerjakan oleh Abdurrahman bin Auf adalah sesuatu yang halal. Hari ini anak-anak kita dididik di SD, SMP, SMA, pelatihan bisnis, manajemen bisnis, bagaimana skill berbisnis, tetapi tidak dibekali bagaimana mencari bisnis yang halal dan baik. Sehingga kecerdasan dalam mengolah bisnis justru hari ini banyak diselewengkan dalam urusan-urusan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan perkembangan bisnis digital hari ini, hanya dengan handphone orang klik modal kuota, ingin mendapatkan uang instan, Pak ya. Dia bisa mencetak satu sistem keuangan digital. Dia bisa mencetak satu bisnis digital, tetapi tidak dipagari dengan kaidah-kaidah halal haram, sehingga berani menabrak sesuatu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau jiwa bisnis itu dibangun, kemudian dipagari dengan kaidah-kaidah halal haram, mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita muda hari ini mampu mengembangkan bisnis dengan bisnis yang sehat, dalam artian halal, sebagaimana para sahabat saat itu. Walaupun tentunya sedikit, tetapi berkah, sehingga cukup untuk mereka. Karena kalau banyak tetapi tidak berkah, tidak akan cukup untuk mereka. Sebagaimana kalau kita lihat para kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mereka adalah kaum-kaum yang secara kasat mata mereka adalah punya banyak kelebihan, Pak. Firaun kurangnya apa coba? Kekuasaan dia miliki, perempuan dia kuasai, istana dia punya, loyalitas masyarakatnya dia punya, tetapi masih ada aja keganjalan dalam hati Firaun yang akhirnya membuat Firaun binasa. Haman juga demikian. Haman ini orang yang sangat cerdas, dipercaya oleh Firaun, tetapi dengan kesombongannya juga akhirnya Allah binasakan. Tetapi orang-orang yang justru dengan segala keterbatasannya mampu mendapatkan rezeki dengan cara yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara berdagang maupun dengan cara bercocok tanam, perkebunan misalnya. Tetapi kalau berkah, maka sedikit itu akan cukup untuk dia memupuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup untuk membangun sebuah keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup
untuk mendapatkan jaminan surga sebagaimana para sahabat yang lainnya juga mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mendapatkan satu gelar khusus asyrun mubasyaruna bil jannah. Kalau ada waktu lapang, mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan kupas asyrun mubasyarul bil jannah atau 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu punya keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Kira-kira keistimewaan yang ada pada sahabat siapa yang bisa kita contoh? Apakah keistimewaan dan amal soleh yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau keistimewaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, atau amal soleh yang biasa dilakukan oleh Zubair bin Awam, atau seperti amal soleh yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, atau yang lain sebagainya? Bahkan paman Nabi, Pak. Saya kemarin datang ke lokasi perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini adalah peperang yang terjadi dengan korbannya adalah 3 komandan perang umat Islam. Yang pertama adalah Ja'far, paman Nabi, Ja'far bin Abdul Muthalib. Ja'far itu pegang bendera, panji, kemudian dipotong tangannya. Bendera jatuh, diambil dengan tangan kirinya, dipotong tangan kirinya, kemudian didekap dengan lengan bagian atas yang masih tersisa, sampai akhirnya Ja'far terbunuh. Hingga akhirnya Rasul mengatakan bahwa nanti Ja'far itu di surga punya sayap, sehingga dijuluki Ja'far At-Toyar. Sekarang di wilayah Jordan di dekat Marokah Yarmuk, di dekat Marokah Mu'tah itu dibangun satu masjid namanya Masjid Ja'far At-Toyar, dan di situ ada makam beliau. Setelah beliau kemudian diganti oleh sahabat lainnya. Salah satunya adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini kemudian terbunuh juga, syahid, kemudian digantikan oleh sahabat Abdullah bin Rawahah. Kalau nggak kebalik ya, kedua dan ketiga saya lupa. Yang jelas ada Ja'far, ada Zaid, ada Abdullah bin Rawahah. Hingga akhirnya 3 komandan Islam terbunuh, dikuburkan hari ini di tempat yang berdekatan, dan akhirnya komandan keempat dipegang oleh Khalid bin Walid, dan beliau tarik pasukan mundur ke Madinah sampai dilempari oleh para sahabat. Al-Firor, Al-Firor, orang yang lari dari perang kata perempuan. Tapi kata Rasul, bal qarrar. Tapi Khalid menarik pasukan untuk mengatur ulang strategi. Itu perang Mu'tah. Nah, Ja'far pun radhiyallahu anhu itu tidak termasuk dalam 10 sahabat yang mendapat kabar gembira dengan surga. Walaupun kata Rasul Ja'far nanti di surga punya sayap, tetapi kalau yang disebutkan langsung oleh Rasul asrun mubasyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dapat kabar gembira surga, itu 4 khulafaur rasyidin ditambah 6 sahabat lainnya, itu memiliki karakter yang berbeda-beda, kan, bagaimana mereka memiliki itu untuk menegakkan agama Allah. Artinya sekarang kalau memang antum semua di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ahli dagang, kembangkan dagangnya jadi seperti Abdurrahman bin Auf. Gitu, Pak. Bukan berarti justru yaudah kalau gitu saya jadi yang biasa-biasa saja. Kalau hari ini yang mau dan fokus di ahli pertanian, kembangkan pertaniannya, kembangkan perkebunannya, jadi orang kaya dan jadi kekayaannya menjadi tumpuan dalam mengemban dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak, agar bisa. Ini kadang kita suruh kaya nggak mau, suruh infak nggak mau, suruh berkorban harta nggak mau, tenaga nggak mau, amal soleh untuk sendiri juga kadang males. Ya pertanyaannya, ya bagaimana kita bisa mengikuti, setidaknya mengiringi ketika para sahabat-sahabat tadi itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sisa waktu, kami buka. Masih ya, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, baik terkait materi maupun di luar materi, misalnya masalah fikih dan lain sebagainya, silahkan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Silahkan Bapak Ibu.
Ada Pak? Pertanyaan? Nggak ada. Kalau mungkin nggak ada ya mungkin saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi Allah mudahkan kita untuk bisa menerima dan mengamalkan. Sisa waktu mari kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu mungkin di antara saudara-saudara kita, tetangga kita ada yang sedang diuji Allah. Mari kita doakan semoga diberikan kesabaran dan dijadikan sebagai wasilah pengangkat derajatnya. Hari ini mungkin di antara kita atau keluarga serta tetangga yang sedang ada masalah dengan pasangannya, dengan istrinya, dengan keluarganya, semoga segera diberikan solusi dan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nafid narju rahmataka wa nakhsha adabak inna adabaka bil kufari mulhik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah ya rahmur rahimin ya rahmanir rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa siapapun yang mencintai kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, wahai Zat yang Maha menyembuhkan, jika ada di antara kami yang hadir ini, jika ada di antara keluarga kami yang di rumah, tetangga kami, keluarga besar kami, dan orang-orang yang kami sayangi sedang sakit ya Allah, maka angkatlah penyakitnya. Jadikanlah penyakitnya sebagai penghapus dari dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikanlah penyakitnya sebagai pengangkat derajat mereka di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada di antara kami, keluarga kami, dan siapapun yang kami sayangi sedang memiliki hajat ya Allah, maka mudahkanlah hajatnya ya Allah. Dan jadikanlah pilihan dan hajatnya sebagai langkah untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah harta kami adalah harta yang berkah, harta yang senantiasa menjadikan kami orang-orang yang taat kepadamu ya Allah. Jadikanlah keluarga kami adalah keluarga yang berkah, keluarga yang saling mengingatkan untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kebun-kebun kami adalah kebun-kebun yang berkah, yang jika ia menghasilkan banyak, maka harta itu semakin mampu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Jika ternyata hasilnya sedikit ya Allah, maka jadikanlah yang sedikit itu cukup untuk kami ya Allah. Cukup untuk tidak mencari dari harta-harta yang haram, cukup untuk tidak meminta kepada selainmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada di antara keluarga kami yang sudah meninggal dan wafat, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkanlah kuburannya ya Allah. Jadikanlah kuburannya menjadi taman-taman surga, dan jangan jadikan kuburannya menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Kumpulkanlah mereka kelak di dalam surgamu bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah keistiqomahan untuk jamaah masjid Mukhlisin ya Allah. Jadikanlah masjid ini menjadi masjid yang senantiasa menjadi tempat untuk menebar ilmu ya Allah, menjadi tempat untuk menebar kebaikan ya Allah, menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah ya Allah, menjadi tempat untuk saling menyambung silaturahmi ya Allah, menjadi tempat untuk lahirnya para pejuang-pejuang Islam ya Allah, menjadi tempat yang akan lahirnya para generasi Quran ya Allah, generasi yang kelak mengemban amanah mendakwahkan agamamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kumpulkanlah kami yang hadir pada malam hari ini di dalam surgamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.